Sejak status tanggap darurat banjir ditetapkan, pada Kamis 1 Januari 2026 aktivitas penyaluran bantuan terus berlangsung tanpa henti di Kabupaten Banjar. Di balik genangan yang masih merendam sejumlah wilayah, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar terus bergerak memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Banjir yang meluas hingga puluhan kecamatan membuat proses distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, BPBD memastikan bantuan terus disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah terdampak. Sembari menunggu kelengkapan data dari desa agar bantuan dapat tepat sasaran, Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Banjar, Yan Rinaldo Bachidi atau Buyeng, Jumat 2 Januari 2026 menyampaikan, sejak status tanggap darurat diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pengadaan serta pendistribusian logistik. Anggaran telah disiapkan agar bantuan bisa segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu status ditetapkan, kami langsung bergerak. Pengadaan logistik juga langsung dilakukan supaya tidak ada jeda dalam penyaluran bantuan, ujarnya. Wilayah terdampak banjir sendiri tersebar di sekitar 20 kecamatan dengan ratusan desa. Sebagian besar kecamatan telah menerima bantuan, meski di tingkat desa masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh karena belum menyampaikan laporan atau permohonan resmi. Menurut Buyung, data dari desa menjadi kunci agar bantuan bisa disalurkan sesuai kebutuhan real di lapangan. Tanpa data tersebut, pihaknya kesulitan menentukan jumlah dan jenis logistik yang harus dikirim. Kami sangat terbuka. Begitu ada laporan masuk, bahkan lewat pesan WhatsApp atau telepon, langsung kami respons. Seperti yang terjadi di wilayah Pingaran dan Cindai Halul. Begitu ada laporan, langsung kami tindak lanjuti, kata Buyung. Buyung juga menegaskan bahwa tidak ada penundaan dalam penanganan warga yang baru terdampak atau harus mengungsi. Setiap laporan baru langsung menjadi perhatian petugas di lapangan. Begitu ada warga terdampak atau pengungsi baru, kami langsung bergerak. Tidak ada istilah menunggu lama, tegasnya. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok semisal mie instan, beras, telur, air minum dalam kemasan, serta berbagai bahan pangan lainnya. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan swasta hingga instansi pemerintah lainnya. Selain itu, bantuan tambahan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga terus berdatangan. Bahkan, pada dini hari sekitar pukul 2 hingga 3 pagi, bantuan kembali diterima dan langsung dicatat untuk didistribusikan. Bahkan terpantau BPBD dan anggota Komisi 1 DPRD Banjar, Amir juga pada sore hari ini menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di pinggaran ilir Kabupaten Banjar. Debit air Sungai Riam Kiwa di wilayah Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan kondisi sehari sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, tinggi muka air tercatat berada di kisaran 38 cm pada alat ukur di desa setempat. Sekretaris Desa Benteng Kecamatan Pengaron Ahmad Sarpai menyampaikan bahwa meski terjadi kenaikan debit, material banjir yang terbawa arus saat ini terpantau tidak terlalu banyak. Kondisi tersebut masih dalam pemantauan aparat desa dan pihak terkait. Untuk material banjir ada, tetapi tidak banyak. Saat ini cuaca di wilayah Pengaron terpantau berawan, ujar Ahmad Sarpai saat menyampaikan laporan kondisi sungai. Ia juga menambahkan bahwa hingga kini belum diperoleh informasi terbaru terkait kondisi debit air dari 3 sungai yang berada di wilayah hulu. Pihak desa masih menunggu laporan lanjutan guna memastikan perkembangan situasi secara menyeluruh. Pemerintah desa mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Riam Kiwa, agar tetap waspada dan memantau perkembangan kondisi air, terutama jika terjadi perubahan cuaca atau hujan dengan intensitas tinggi. Jika di kawasan hulu naik, namun cuaca hari ini terbilang cerah, akan tetapi karena imbas air hujan pada Kamis, sebagian wilayah terutama di bagian hulu. Misal di Martapura Timur dan Martapura Barat hingga Sungai Tabuk terpantau genangan air dari Sungai Martapura tambah dalam.
Secara keseluruhan, berdasar data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar, kembali menyampaikan pembaruan data penanganan banjir hingga Jumat 2 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, menggambarkan bencana banjir berupa genangan air masih terjadi di sejumlah wilayah dan berdampak pada ribuan warga. Berdasarkan data sementara per Rabu 1 Januari 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, banjir telah melanda 10 kecamatan dengan total 124 desa terdampak. Dampak tersebut mencakup 22.857 rumah terdampak, dengan 8.870 rumah diantaranya masih terendam. Jumlah kepala keluarga terdampak mencapai 37.884 kepala keluarga, sementara total warga terdampak tercatat sebanyak 107.284 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdampak kelompok rentan yang ikut terdampak terdiri dari 242 ibu hamil, 435 bayi, 1.220 balita, 1.986 anak-anak, 2.532 lansia, serta 264 penyandang disabilitas. Nah pemirsa, ini adalah jalan Kretak Baru di daerah Pekauman. Badan jalannya yang kondisi airnya cukup dalam. Jadi para jamaah yang dari Sungai Tabuk menuju ke Martapura ini lebih berhati-hati karena di depan SMP Negeri 2 Martapura Timur ini kondisi air cukup dalam. Di sini juga petugas kepolisian dari Martapura Barat melakukan pengamanan untuk mengantisipasi kendaraan milik para jemaah. Banyak kendaraan yang mogok pemirsa. Pas, Bu. Ya. Nah, pemirsa Banjarmasin, saya bersama Kapolsek Martapura Timur, Bapak Ibda Taufik. Pak Taufik, ini kondisi air ini sejak kapan, Pak? Jadi kondisi untuk air ini yang dalam ini sejak tadi malam. Tadi malam. Kalau 1 minggu yang lalu masih sekitar 10 cm. Ini yang dalam sekarang mencapai 40 sampai 50 cm. Hingga sangat mengganggu aktivitas para jemaah yang harus menuju, karena seperti yang terlihat tadi pagi banyak kendaraan yang mati mesin, mobil juga ada yang mogok, bahkan air sudah cukup tinggi. Dan ini kan lintas yang jamaah nantinya dari Sungai Tabuk, Banjarmasin, dari Kalteng sebagian lewat sini. Itu sudah diarahkan kemana, Dad? Jadi diarahkan lewat K17 Gambut masuk ke Banjarbaru untuk sementara. Tapi mudah-mudahan ini cepat surut, jadi nanti bisa kembali diarahkan lewat Jalan Martapura Lama terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.